Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Kita lanjutkan membaca min ahammi fadailil ilm fi kitabil ilmi li Syekh Muhammad ibn Shalih al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Fadilah yang keempat, berkata rahimahullah, أن الإنسان يتوصل به إلى أن يكون من الشهداء على الحق dari fadilah ilmu bahwa manusia dengan ilmu bisa sampai kepada kedudukan sebagai syuhada, sebagai saksi atas kebenaran. Ya. Wadalilu qauluhu ta'ala, syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Allah subhanahu wa ta'ala bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga malaikat bersaksi dan ulul ilm dan ahlul ilmi. Di sini muallif berkata, fahal qal ulul mal, apakah disitu dikatakan ulul mal, orang yang memiliki harta? La, ya tidak, bahkan berkata ulul ilm qa'iman bil qist, ulul ilmi yang menegakkan keadilan. Ya. Fayakfika fakhran ya talibal ilm, maka cukuplah berbanggalah wahai penuntut ilmu bahwa engkau menjadi antakuna mimman syahida lillah annahu la ilaha illahu ma'al malaika alladzina yashhaduna biwahdaniyatillahi azza wa jalla. Maka berbanggalah engkau wahai penuntut ilmu bahwa engkau menjadi saksi untuk Allah subhanahu wa ta'ala, ya, tentang ketauhidan, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, juga bersama para malaikat yang mereka bersaksi tentang ketauhidan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini satu kedudukan yang tinggi. Ahlul ilm syar'i bersaksi tentang ketauhidan Allah subhanahu wa ta'ala bersama Allah sendiri, bersama para malaikat, ya, bersama ahlul ilm yang mencakup al-anbiya wal mursalin. Khamisan, yang kelima dari fadilah ilmu, anna ahlul ilm huwa ahadu sanafai wulatil amri, bahwa ahlul ilmi ini mereka menjadi salah satu jenis dari ulatul umur, pemerintah, menjadi salah satu jenis dari pemerintah alladzina amarallahu bi ta'atihim,
yang Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk mentaatinya. Fi qoulihi ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu athi'u Allah wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah Subhanahu wa taala dan taatilah Rasul dan ulil amri minkum, dan pemerintah kalian. Ya. Di sini fa innal wulatal umur huna tashmal wulatal umur min al umara wal hukam. Ya. Jadi pemerintah dalam ayat ini, ulatil umur, mencakup pemerintah dari kalangan umara wal hukam, para pemerintah dan hakim, wal ulama wa talabatil ilm. Juga sinfus tsani, jenis yang kedua adalah, kelompok yang kedua adalah para ulama dan talabatul ilm. Jadi dalam ayat ini ulil amri, ya, kelompok pertama pemerintah dan hukam dan hakimnya, ya, wal hukam, dan para ulama dan penuntut ilmu. Fa wilayatu ahli ilm, wilayahnya ahlul ilmi, tugasnya di dalam pemerintahan adalah fi bayani syariatillah wa da'watin nas ilaiha. Tugasnya ahlul ilmi adalah menjelaskan syariat Allah Subhanahu wa taala dan mendakwahi manusia untuk berhukum pada syariat Allah Subhanahu wa taala. Wa wilayatul umara, dan tugasnya atau wilayahnya pemerintah fi tanfidhi syariatillah wa ilzamin nasi biha. Jadi dalam menerapkan tanfid, ini menerapkan hukum syariat Allah Subhanahu wa taala dan mengilzam manusia, menegaskan kepada manusia untuk berpegang teguh pada syariat Allah. Nah, ini yang terjadi, keharmonisan di Daulah Islamiyah, ya, Saudi Arabia, yang bisa menerapkan, satu-satunya negara yang bisa menerapkan seperti ini. Ini ulil amri mencakup para umara, pemerintah. Maksudnya begini ya. Hukam ini pemerintah maksudnya. Ya. Hukam ini sebenarnya pemerintah yang, ya, pejabatnya dan sebagainya. Semisal gubernur dan yang lainnya begitu. Adapun ulama di situ sebagai qadinya, sebagai hakimnya. Tadi maksudnya hukam itu seperti itu. Jadi sebab qadi di sana, hakimnya itu bukan dari pemerintah, tapi dari ulamanya yang diangkat pemerintah jadi qadi. Begitu. Dan tugasnya jelas sekali, para ulama yakni menjelaskan syariat Allah, di antaranya juga menentukan hukum di situ tentang qisas atau tentang sengketa dan sebagainya. Ya, berdasarkan ilmu syar'i. Setelah itu muncul keputusan hukum, baru yang tugas untuk menerapkan itu pemerintahnya, yang berisi umara, ini al-hukam, al-hukumah begitu nanti, termasuk polisi, tentaranya, semuanya. Jadi yang menerapkan pemerintahnya, ya, pemerintahnya. Tugas dari ulama, fulan ini sudah dihukum mati misalkan. Jadi yang tugas untuk ini pemerintahnya. Atau diberlakukan wanita tidak boleh nyetir mobil, begitu. Ini hukum yang dikeluarkan oleh qadi, para ulama dan talabatul ilm dengan berbagai pertimbangan maslahat di situ dan mafsadahnya. Akhirnya mengilzam manusia, ini tugasnya pemerintah.
periksa setiap jalan. Kalau ada perempuan nyetir, di stop dan sebagainya. Juga aturan yang sampai sekarang berjalan di tempat-tempat yang di situ ada belum kota besar gitu. Sebab di kota besar ini sudah mulai sirna. Mungkin seiring sudah mendekati kiamat. Aturan tutupnya toko ketika azan, ketika waktu sholat. Ini aturan dari pemerintah yang di situ juga dari ulama qadinya. Ya. Lalu ditanfid, yakni diterapkan hukumnya oleh satu badan hay'ah namanya amar ma'ruf nahi munkar. Ini satu hay'ah sendiri yang dibentuk pemerintah. Roisnya di situ seorang alim, thalabatul ilm, dan anggotanya polisi. Ya, jadi thalabatul ilm itu sebagai penentu hukum, tinggal yang menjalankan polisinya. Ya, ana tahu soalnya salah satu syekh ana jadi ketua hay'ahnya. Makanya beliau keliling bersama thalabatul ilm dengan mobil sendiri, nanti polisinya sendiri. Untuk ilzamun nas biha, untuk mengilzam manusia supaya tertib. Jadi pakai mic biasanya, sholat gitu, keliling mobilnya, di pertokoan, di pasar gitu, keliling terus, sampai mungkin 1-2 kali gitu keliling. Ketika iqamat masih buka tokonya, sudah orang pada sholat, dia masih buka toko, berhenti. Ya, berhenti, dimintai KTP semua, disita, disuruh keluar, tokonya ditutup, disegel, digembok atau kunci yang itu punya pemerintah, dengan denda ratusan ribu real ini sampai puluhan juta, sampai ratus juta. Itu. Dan ini masih berlaku di kota-kota yang di situ banyak santri, banyak thalabatul ilm. Ya. Kecuali di Jeddah, sebagiannya sudah tidak nampak. Di Jeddah itu memang kelihatannya hancurnya Saudi Arabia itu lewat Jeddah. Jadi sudah mulai seperti orang awam di sana. Itu. Memang dekat laut, mungkin maksudnya lewat situ. Nah, di situ hay'ah amar ma'ruf nahi munkar kurang begitu fungsi. Ini kata ikhwan-ikhwan yang ada di Jeddah. Jadi tetap saja orang jualan. Gitu. Tapi kalau di tempat-tempat yang banyak thalabatul ilm, agak pedesaan, ketat itu. Itu tidak punya ditarik KTP-nya. Yang karuan-karuannya semua diambil KTP-nya. Kalau tidak punya KTP di sana tidak bisa kemana-mana. Sebab naik bis pakai KTP, mau ini pakai KTP. Kalau tidak penjara, deportasi. Jadi ketat di sana. Nah, kalau sudah KTP diambil, nah sudah musibah. Nanti dikembalikan ketika sudah ditebus oleh pemilik toko. Kalau nggak ditebus-tebus, ya duit sekian banyak. Ya. Nah, itu indah sekali sebenarnya, tertib. Jadi masjid itu penuh. Ya sedikit mereka yang mungkin tidak ke masjid. Misalkan yang kita jumpai itu tukang cukur, ya, dari Bangladesh, dari India, bukan tukang cukur sini. Ketika ada hay'ah, ada pasiennya masih, ada itunya cukur. Ditutup, pindah ke atas, pindah ke dalam, tapi tidak sholat. Ya nggak ngerti. Tapi orang cerita itu sebenarnya tidak sholat tuh, cukurnya tetap di dalam gitu. Pindah karena takut sama polisi. Ya paling tidak kan bisa tertib gitu, bisa tertib. Ini satu keindahan yang salah satunya di Saudi Arabia. Nah,
Jadi besar sekali, tinggi sekali kedudukan ahlul ilmi, bahkan sangat berpengaruh untuk negara. Adapun di sini, kalau negara selain daulah Islamiyah, serasa tidak ada peranan ya, meskipun MUI, ya, artinya tidak begitu digubris gitu. Hanya urusan ritual tertentu baru noleh ke MUI. Adapun perkara-perkara yang lain tidak ada MUI sebagai pelengkap saja dari kenegaraan. Gitu. Ada urusan agama gitu, ada ini. Ya hanya ngurusi masalah ritual. Tapi kalau di sana, yaitu kedudukannya seperti ini. Bahkan dua ini sudah yang ngatur negara. Ulama wa thalabatul ilm wal umara al hukam. Nah. Kemudian sadisan anna ahlal ilm humul qa'imuna ala amrillah ta'ala hatta taqum as-sa'atu. Bahwa ahlul ilmi mereka akan senantiasa ada. Mereka akan senantiasa tegak di atas perintah Allah Subhanahu wa taala hingga hari kiamat. Ya. Nah. Wa istadillu lidzalika bi hadits Muawiyah radhiyallahu anhu yaqul sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid-din. Siapa yang Allah inginkan kebaikan kepada seseorang, maka Allah fakihkan dia urusan agama. Wa innama ana qasim wallahu yu'ti. Dan aku hanyalah pembagi, kata Nabi, yang membagi dan Allah yang memberi. Nabi hanya membagikan dan Allah SWT yang memberi. Walan tazalu hadhihi al-ummatu qa'imatan ala amrillah. Senantiasa umat ini akan tegak di atas perintah Allah Subhanahu wa taala, la yadurhum man khalafahum, tidak memberikan mudarat pada mereka siapapun yang menyelisih mereka hatta ya'ti amrullah. Ya. Sebagaimana dijelaskan para ulama bahwa ahlus sunnah mustamirrun ila yaumil qiyamah wa ahlul bidah mustamirrun ila yaumil qiyamah. Sama saja. Ya. Bahkan nanti aktsar min ahli sunnah, lebih banyak dari ahli sunnah. Karena semakin mendekati kiamat semakin komplit 72 golongan. Ya, sekarang mungkin belum lengkap. 72 golongan itu belum lengkap. Ya, 72 golongan itu semacam millah gitu. Jadi ya, dia punya aturan sendiri untuk agamanya. Gitu. Benar-benar kullu hizbin bima ladaihim farihun. Benar-benar seperti itu. Setiap hizbi, setiap kelompok dari mereka itu bangga dengan kelompoknya masing-masing. Lainnya salah gitu. Gitu. Punya nizam sendiri gitu. Tapi nisbah kepada Islam. Syiah masuk enggak kira-kira? Syiah enggak masuk. Sebab dia punya mushaf sendiri. Dia di sini kan taqiyah. Dia punya mushaf sendiri, mushaf Fatimah yang 12.000 ayatnya. Sekarang masih dibawa Al-Imam Al-Muntadhar di gua yang masih sembunyi, tidak ketemu guanya, ada 12 orang. Nanti ketika akhir zaman ternyata yang keluar bukan mereka, yang keluar Imam Mahdi, ada mereka benci pada Islam, semakin benci, kumpul Yahudi, perang akhir zaman nanti. Mereka akan kumpul Yahudi, gabung dengan Yahudi. Ya. Jadi selama ini mereka tunggu-tunggu itu tidak keluar semuanya. Mushaf Fatimah juga tidak keluar, imamnya juga tidak keluar, malah keluar Imam Mahdi di Madinah. Ya. Malah Ahlus Sunnah itu jadi bingung mereka, mana imamnya selama ini gitu. Nanti akan tertipu mereka, tapi sekarang masih belum. Sekarang masih i'tiqad qawi bahwa imamnya pasti akan hadir. Itu. Makanya Khomeini laknatullah, dia ketika ditanya bagaimana mushaf indana,
apa kita baca atau tidak? Ya, karena masih belum ada mushaf kita, baca saja katanya. Tapi ketika kalian sampai kalimat Muhammad Rasulullah atau apapun yang menunjukkan kerasulan Muhammad SAW, jangan kalian baca. Gitu. Jangan kalian baca. Apalagi hadis, banyak mereka tinggalkan. Syahadatnya aja kan 4 syahadatnya. Sudah jelas bukan syahadat kita itu. Mereka syahadatnya itu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa asyhadu anna Ali waliyullah wa asyhadu anna Abu Bakar wa Umar wa Utsman finnar wa anna Aisyah, terus siapa lagi, Hafsah, apa itu, finnar juga gitu kayaknya, lafaznya gitu. Itu harus i'tiqad baru masuk agama Syiah sudah. Syahadat diucapkan, lisan dituntun. Alhamdulillah. Itu ya jelas masa mau dianggap sempalan Islam. Harus mereka apa namanya? Mereka tahu lah khususnya negara kita ini, mereka syahadatnya tidak sama dengan kita. Masa itu dianggap sempalan Islam? Dan kita insya Allah mereka bukan 72 itu. Sebab 72 itu kata Syekh Utsaimin, kulluha finnar, lafat finnar la yadullu 'ala al-khuld finnar. Tidak menunjukkan kekal di neraka. Masih ada harapan masuk surga. Cuman mereka punya nizam sendiri, hizbinya gitu. Tentang hizbinya. Kalau Muhammadiyah masuk apa enggak? 72 golongan. Dan ana masuk Muhammadiyah itu. Sebab dia punya nizam, majelis tarjih yang mengalahkan segalanya. Hatta al-hadis rawal Bukhari tetap tarjih nomor 1. Tetap tarjih. Dan di negara ini 2, jadi sudah menguasai 1 negara. Itu udah dianggap remeh, itu bukan kampung itu. Muhammadiyah wal NU itu sudah negara gitu. Seperti di Suriah misalkan Ahnaf, atau di sebagian Syam, negeri Syam itu Ahnaf sudah menguasai negara gitu. Ya. Jadi Ahnaf itu sudah menguasai kayak di sini, kayak mazhab ini Muhammadiyah gitu. Jadi kaum muslimin di Indonesia mengakui kalau tidak ini gitu. Bahkan negaranya pun kalau tidak ini. Dan permusuhan keduanya pun disahkan negara. Artinya apa? Negara tidak begitu, atau maksudnya bukan disahkan, ya wajar gitu. Artinya sudah dianggap kalau mau dia ini, kalau ini begini gitu. Artinya bukan sesuatu ini, sudah biasa begitu. Persisian yang wajar gitu. Itu. Tuan ana Muhammadiyah ini masuk di 72 golongan itu. Ya. Sebab sudah mempengaruhi negara gitu. Hatta simpatisannya banyak sekali. Asy'ariyah tidak seberapa. Kalah sama Muhammadiyah. Alhamdulillah. Dan fanatiknya, masya Allah, bukan main. Dan kibernya mereka dengan berhasil sekarang. Mana kelompok Islam yang seperti Muhammadiyah? Ini ucapannya pemimpin mereka gitu. Pemimpin cabang. Mana apa namanya? Kelompok-kelompok Islam yang bisa seperti Muhammadiyah. Dari TK-nya ada sampai perguruan tinggi diakui sampai segitunya. Ini menunjukkan keberhasilan dakwah dari Muhammadiyah. Katanya begitu. Ya dulu anak haq dengan banyak seperti itu. NU juga tidak kalah. Mana ada sekolah yang bisa terakreditasi sendiri tanpa pemerintah. Kontor itu sudah diakui tapi kurikulum sendiri. Kontor itu bukan kayak SDIT begitu. SDIT masih ikut
pemerintah karena, tapi Gontor tuh bisa sendiri katanya. Dan masya Allah, pesantren terbesar di Indonesia, pesantren tertua, pesantren dari NU, mana Muhammadiyah punya pesantren? Jadi gitu. Sekarang yang bisa baca kitab kuning dengan ini dari NU. Jadi dua orang ini sudah saling membanggakan. Muhammadiyah itu sok kalau sombong gitu, tidak mau tawasul, sombong katanya, tidak mau tawasul katanya, sok diterima pahalanya gitu. Tapi kita tawadu katanya, NU saja. Kita merasa kita ini orang biasa sehingga kita ngambil wasilah orang soleh, bertawasul kepada Allah. Salah sini lucu-lucu ucapan. Kalau di sini antum dengarkan bangganya di situ lucu sebenarnya. Masallah. Sama-sama punya tokoh karismatik ya. Sama-sama punya tokoh yang ditaasubi. Apalagi Gus Dur. Patungnya sudah berapa sekarang? Sudah dibuat patung dia. Yang Anda tahu, patungnya itu tidur begini, emas, pakai sarung, kacamata, judulnya Wali Ketawa. Wali Ketawa judulnya. Itu wali yang makrifat. Indonesia ini kayak kanak-kanak gitu. Jadi lucu lihat orang-orang Indonesia itu gitu. Jadi Wali Ketawa gitu. Jadi sampai ketawa ngakak gitu sambil begini. Patung emasnya. Satunya duduk di kursi. Itu. Nanti bisa jadi Latta wal Uzza. Bahaya. Dan kalau antum tahu kisah-kisah khurafat mereka yang memang Allah istidrak dengannya, banyak kisah nyatanya menghina Gus Dur, langsung kes saat itu balaknya gitu. Ada orang yang menghina Gus Dur buta, langsung ketika dia betulin rumah, pakunya nancap di matanya. Ini saya bertobat gara-gara menghina Gus Dur katanya. Pakunya masuk ke sini. Banyak sekali. Cerita-cerita seperti itu. Apa tidak cukup sebagai bukti bahwa beliau adalah wali katanya? Subhanallah. Ya tidak cukup lah gitu kan. Sampai dia beriman kepada Allah dan Rasulnya lah gitu. Itu banyak sekali. Dan katanya jasad beliau masih utuh. Kan sudah menunjukkan. Misalnya orang kan kalau diadab ada yang kosong, ada yang terbakar seperti itu, masih utuh jasadnya Gus Dur. Gimana kira-kira? Apa jawaban antum? Itu kan sudah menunjukkan bahwa tanah tidak berani makan jasadnya Gus Dur, seperti ulat tidak berani makan jasad para nabi. Hah? Tanah ini apa? Kapur biasanya. Oh gitu. Secara lagi gitu. Tanah kapur ya. Enggak tahu sih, Allah alam. Tanah kapur mana di Jombang itu? Allah alam. Ulat enggak mau ya di tanah kapur ya? Bisa. Soalnya kalau cerita udah kayak gitu tuh kayak udah jadi fenomena di rakyat. Kalau nggak kalau mayat bersih, oh berarti nggak dia agak bersih. Padahal secara secara mungkin itu tanahnya kenapa gitu. Bisa. Tapi ujian antum begini apa diterima sama mereka? Kira-kira gitu. Kalau dibuktikan lainnya hancur, Gus Dur sudah hancur, berarti teori ini dibatalkan sama mereka. Berarti mafhumnya seluruh kuburan itu tidak hancur itu jasadnya. Kalau unsur tanahnya itu, kenapa cuma Gus Dur?
Itu kan gampang dibuktikan, buka tetangganya dibongkar, kalau hancur berarti bukan tanah gitu. Jawaban sing enak apa untuk mereka? Apa jawab? Apa Faris? Wa man yushakkikir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda nuwallihi ma tawalla. Itu jawabannya. Nuwallihi ma tawalla, syahid. Wa nuslihi jahannam wa sa'at masir. Paham kan? Wa man yushakkikir rasul, siapa yang bermaksiat pada rasul, mendustai rasul, min ba'di ma tabayyana lahul huda, setelah sudah jelas tegak baginya petunjuk, seperti mereka sudah jelas ya. Nuwallihi ma tawalla, kami palingkan dia kemanapun dia berpaling. Allah akan menuruti apapun yang dia inginkan. Itu artinya apa bahasa lainnya? Istidraj. Sakti bisa sakti beneran. Bala dijadikan beneran begitu. Padahal dunia tidak seperti itu. Bapaknya Gus Dur itu, mbahnya Gus Dur justru nyantri di rumah anak, di mbah anak 6 bulan. Orang biasa nyantri di rumah 6 bulan. Ketika haul di rumah mbah yang NU, mbah anak itu sakti juga. Ya. Gurunya mbahnya Gus Dur sakti gitu, mandraguna. Akhirnya ketika haul tahunan, Gus Dur datang ke rumah pas anak lagi di Saudi. Yang nemui termasuk ibu Ana, Umi Ana, terus Mbah. Saya kesini menghormati guru dari kakek saya aja. Ya, apa namanya, mbahnya itu enggak sakti-sakti, itu biasa gitu. Cuman karena enggak tahu ini Gus Dur memang sering dituruti oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingin jadi makrifat beneran misalkan. Dan orang-orang kalau makrifat ini biasanya orang itu muncul opini. Itu kalau Gus Dur ngomong gini, biasanya begini gitu. Akhirnya terjadi beneran gitu maksudnya. Apa yang Gus Dur ucapkan ini ya beneran terjadi gitu. Itu istidraj. Kalau Gus Dur tidak terlalu hebat kalau dibandingkan. Lebih hebat mbah saya itu. Jadi nyata gitu. Orang-orang kampung sudah tahu masjid ini pindah ke sini dalam semalam gitu. Jadi masjid itu di kanan jalan karena di situ tempat parkirnya susah. Terus lebih sulit untuk aksesnya mungkin gimana gitu. Atau tanahnya ada masalah, dipindah sama mbah. Besok subuh orang sholat di sebelah kiri sudah masjid ya. Dan sampai sekarang ada masjid itu. Artinya kalau urusan hebat-hebatan sih, hebatan maha gurunya itu, artinya benar-benar istidraj ya, istidraj benar-benar. Jadi anak tuh tidak heran kalau lihat kalau cuma sekelas Gus Dur yang jauh lebih hebat dari dia banyak gitu, dan nyata gitu. Sampai sekarang kita itu tidak boleh makan ikan pe, karena mbah itu pernah ditolong naik ikan pe dari Madura ke Surabaya. Naik ikan pe, artinya kisah-kisah seperti itu tuh. Gitu. Ponakannya mbah saja itu ketika beliau wafat, Zainuddin MZ semuanya datang ke situ. Sampai bawa pasukan ke rumah. Orang besar. Tapi bukan besar ini, yang besar tuh muridnya gitu, yang ke situ yang besar gitu. Tapi kalau mbah enggak. Biasa gitu. Ya kalau di sana sudah orang sungkan gitu aja. Dulu temannya Pak Karno.
tempat perang, kadang perang di sini. Artinya itu hal biasa itu, istidrak, tidak usah kaget itu. Makanya Imam Syafi'i rahimahullah, seandainya kau melihat orang berjalan di atas air, fandur akidatahu, lihat akidahnya. Ahlu sunnah, khalas itu berarti karomah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ahlul bidah, ya khalas sudah gampang itu, ngukurnya gampang. Ahlus sunnah bukan berarti sudah istidrak gitu aja. Jazm aja sudah. Tidak boleh ragu gitu. Makanya Imam Syafi'i itu seolah-olah kan menjazm. Lihat akidahnya. Kalau ahlus sunnah, karomah berarti. Itu. Ini. Sampai mana kita tadi? Sampai ke Gus Dur ini. Ini ahlus sunnah akan tegak sampai hari kiamat. Demikian pula ahlul bidah. Waqad qala al-Imam Ahmad rahimahullah an hadhihi ta'ifah, dan sungguh Imam Ahmad berkata terhadap kelompok ini, illam yakunu ahlal hadis fala adri manhum. Ya, mereka yang senantiasa ada sampai hari kiamat, tidak memberikan mudarat bagi mereka yang memusuhi dan sebagainya. Kalau mereka itu bukan ahlul hadis, maka aku tidak tahu lagi siapa mereka. Mafhumnya, ya mereka itu insyaallah ahlul hadis. Wa qala al-Qadi Iyad rahimahullah, arada Ahmad ahlal sunnah wa man ya'taqid madhhab ahli hadis. Ya, yang diinginkan Imam Ahmad ahlus sunnah, yakni mereka yang berakidah madhab ahlul hadis. Nah, insyaallah mafhum. Kemudian sabi'an, anna ar-rasul alaihi salatu wassalam lam yuraghib ahadan ayaghbita ahadan ala syai'in minan ni'ami allati an'ama Allahu biha illa ala ni'matain. Bahwa Rasul SAW tidak pernah membolehkan begitu, yuraghib yani atau menganjurkan, raghaba, menganjurkan seorang pun untuk berbuat ghibtah. Ayaghbita, ini dari ghibtah, berbuat ghibtah kepada seorang, ya, atas sesuatu dari nikmat-nikmat, kecuali Allah Subhanahu wa taala yang memberi nikmat kepada mereka atas dua nikmat. Jadi ghibtah ini kalau dibahasakan iri boleh juga, tapi sebenarnya bukan iri hasad gitu. Ghibtah kalau hasad itu dia tidak suka terhadap nikmat saudaranya, tidak suka terhadap nikmat saudaranya, baik dia itu menginginkan nikmat itu hilang atau tidak, itu hasad sudah. Jadi ada ikhwan misalkan punya kenikmatan, dia misalkan apalah yang harta misalkan, terus dia tidak suka gitu, hatinya tidak suka lihat temannya punya kelebihan, hasad dia. Baik dia tidak ingin nikmat itu hilang, atau ingin nikmat itu pindah pada dirinya, atau nikmat itu tidak hilang begitu. Jadi tetap itu hasad. Minimal dia tidak suka, hasad sudah, kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Kalau dia ingin nikmat itu pindah ke dirinya, ini biasanya popularitas, ya, ketenaran. Dia terkenal, dia tidak suka, itu hasad berarti. Nggak usah nunggu penilaian orang, dia sendiri tahu sudah. Kalau ada misalkan si fulan terkenal, lebih digandrungi manusia, misalkan manusia senang kepada dia, terus dia tidak suka itu, berarti hasad sudah itu. Dia bisa ngukur kok, dia sendiri bisa ngukur. Nah, tapi ghibtah ini nggak seperti itu. Ghibtah ini dia ada saudaranya punya nikmat, dia itu tidak benci, tidak sakit hati dengan nikmat saudaranya, tapi dia kepingin punya kayak gitu. Nah, ini namanya ghibtah. Maksudnya ghibtah ini. Ada ikhwah yang pinter misalkan, dia bukan tidak suka, tapi wah masya Allah pinter nih ikhwah nih. Dia ingin seperti itu, ingin sekali gitu. Ya kalau mau
ini diartikan iri, terserahlah. Yang penting ini ghibtah itu. Gitu. Kalau iri kan, iri bahasa Indonesia itu nggak suka ya. Ya, berarti sama hasad. Ini bukan, ini ghibtah. Nah di sini dibolehkan oleh Nabi, dianjurkan berbuat ghibtah kepada salah satu dari dua nikmat ini, yakni talabul ilmi wal amalu bihi. Ya boleh kita iri begitu, bukan iri kepingin seperti itu begitu. Ghibtah kepada penuntut ilmu yang beramal dengannya, apalagi bisa ngajari orang. Nah itu masya Allah sudah talabul ilmi, punya ilmu, diamalkan, ngajari orang. Itu masya Allah, ini kita harus iri pada yang seperti itu. Ya, harus pingin seperti itu gitu. Yang kedua tajir. Tajir ini kalau bahasanya pedagang, tijarah. Tapi maksudnya orang yang banyak duitnya gitu. Orang yang kaya, orang yang punya duit. Alladzi ja'ala malahu khidmatan lil Islam. Yang dia menjadikan hartanya ini untuk membantu Islam. Membantu Islam. Untuk dakwah, untuk masjid, untuk masyaallah talabatul ilmi. Fa'an Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la hasada illa fi ithnatain. Tidak ada hasad, maksudnya ghibtah, dijelaskan oleh para ulama. Ya. Kecuali terhadap dua orang ini. Rajulun atahu Allahu malan, seorang yang Allah berikan harta kepadanya. Wasallatahu ala halakatihi fil haqq. Dia habiskan harta itu, ya. Dia habiskan untuk al-haq. Wa rajulun atahu Allahu hikmatan, dan seorang yang Allah berikan padanya hikmah, ilmu, fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Orang yang Allah berikan ilmu padanya, lalu dia berhukum dengannya, beramal dengannya, dan mengajarkannya. Ya, ini masya Allah. Apalagi dua-duanya ini terkumpul pada satu orang. Masya Allah. Ya. Seperti para sahabat lah. Abu Bakar Siddiq awalnya, kan seluruh hartanya sudah khidmatan lil Islam. Beliau sendiri yang mengajarkan Islam. Umar bin Khattab juga demikian. Atau di masa ini misalkan, yang anda tahu Syekh bin Baz itu, Syekh Utsaimin, yang anda tahu itu ceritanya itu. Seperti kita pernah cerita dulu Syekh bin Baz itu. Beliau orang kaya saja, Mufti Am. Mufti Am itu sudah gajinya sudah dibutuhkan Saudi itu. Saudi butuh sama dia begitu. Itu gajinya sudah tinggi sekali. Imam Masjidil Haram saja Syekh Sudais 125.000 real masa itu. Berapa tahun yang lalu? 125.000 real. Berarti kali 2.500. Berapa? Juta ya. 40.000 real saja itu 100 juta gitu. Kurang lebih gitu. 40.000 real itu kan 125.000, berarti kali 3, 300 juta kan. Kurang lebih. Plus rumah mewah yang mewah sekali. Rumahnya saya sudah sini besar sekali dan mewah sekali. Itu. Ini ihtiram dari kerajaan Saudi Arabia terhadap beliau sebagai Khadim Haramain, sebagai Imam Masjidil Haram. Itu. Masya Allah. Apalagi muftinya. Tapi jauh rumah Syekh bin Baz sama Syekh Sudais. Jauh. Gak ada apa-apanya katanya di rumah Syekh bin Baz itu. Supirnya orang Indonesia. Gak ada apa-apanya. Kursi gak ada katanya. Rumahnya kecil, biasa, sederhana. Ya itu. Gajinya tidak pernah mampir. Tidak tahu beliau itu makan dari mana sehari-hari. Cuman gajinya tidak pernah mampir untuk khidmatan Islam. Ini sudah rajulun ya top sudah.
Artinya yang kita tahu di masa itu gitu. Sulit nyari tandingannya. Sampai-sampai mufti yang harusnya secara nidamnya itu turunan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, saat itu tidak ada yang berani, artinya tidak ada yang merasa pantas ya, jadi mufti kecuali Syekh bin Baz yang bukan turunan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Syekh bin Baz ini turunan lain gitu. Bukan Syekh Muhammad. Jadi setelah Syekh bin Baz balik turunan Syekh Muhammad Abdul Wahab lagi. Syekh Abdul Aziz Al-Syekh sekarang ini. Nanti mungkin kelanjutannya mungkin Syekh Saleh Al-Syekh itu turunan Syekh Muhammad Abdul Wahab. Ya. Di masa Syekh bin Baz tidak ada yang ini sanggup itu. Artinya ada Syekh bin Baz dia jadi mufti. Tidak bisa ya. Masa itu. Semuanya tertuju pada Syekh bin Baz itu. Ya mau tidak mau. Akhirnya terjadilah apa yang terjadi, ya. Orang musafir masuk istana itu. Jadi orang miskin masuk gedung mewah itu ya itu makan bareng Syekh bin Baz. Tidak pernah terjadi sebelumnya katanya. Allahu a'lam. Masya Allah. Jadi kelihatannya sih mudah-mudahan dua sifat ini ada sama beliau ya. Dua sifat ini. Berarti kan sudah ada figur. Nah itu boleh kalau mau iri sama Syekh bin Baz itu. Kalau mau iri gitu. Beliau mungkin sekarang sudah, antum tahu kan yang sekarang tersebar jasadnya Syekh bin Baz ketika meninggal kan sebagian antum mungkin sudah lihat. Itu Masya Allah Makkah Al-Mukarramah itu penuh. Orangnya tidak bisa jalan, jasadnya aja yang jalan itu. Saking penuhnya lewat Ka'bah itu. Bisa sholat di situ, bisa sholat di Ka'bah. Jadi sampai ke makamnya di Makkah situ, di Ma'la, dekat Ma'la. Ya kurang lebih 15 menit atau 10 menit dari Masjidil Haram kalau naik mobil. Dekat di situ lah, dekat situ. Itu jalan itu dari Masjidil Haram sudah yang ngusung nggak bisa itu. Jadi yang jalan cuman jasadnya aja. Jasadnya aja. Masya Allah, Syekh rahimahullah. Itu sudah kelihatan itu. Makanya di hari meninggalnya itu, di hari meninggalnya, orang awam kenal sama Syekh bin Baz. Supir-supir awam sampai sekarang pun tahu itu Syekh bin Baz itu, tahu itu. Banyak tahu. Itulah seorang alim gitu. Ya guys, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ketika beliau meninggalnya kan semua keluar kecuali orang munafik kan, berapa orang itu. Itu cirinya. Imam Ahmad juga. Nah, itu kita iri sama beliau. Ini sekarang mungkin beliau sudah tenang insyaallah. Ya, kita ini belum tentu. Belum tahu perjalanan ini. Ini perjalanan menegangkan ini. Akhirnya gimana kita juga tidak tahu. Al-amalu bil khawatim. Hadis Ibnu Mas'ud kan? Inna rajula ya'malu bi amali ahli al-jannah hatta bainahu wa bainal jannah illa dira'. Ya kan? Seorang ini beramal dengan amalan ahli surga sampai dia dan surga sudah tinggal satu hasta gitu. Lompat sudah surga gitu. Artinya amalan ini sudah mendekatkan sekali pada surga. Tapi saya ingat fasbiqu alal kitab. Didahului kitab Lauh Mahfuz ternyata wa yamalu bi amali ahli nar. Akhirnya dia mengamal ahli neraka gitu. Kan di luar dugaan ini. Alhamdulillah. Wa yadkhuluha, akhirnya endingnya yang masuk neraka. Belum tahu kita ya, perjalanan kita ini gimana gitu. Maka itu sekarang ini harus serius, jujur dalam bermanhaj Ahlussunnah, jujur dalam mencintai Nabi, jujur dalam mengamalkan amal soleh ini, bukan ikut-ikutan, bukan sekedar apa namanya? Kalau ikut-ikutan apa namanya? Simpatisan. Follower itu simpatisan ya. Mengikut biasa tanpa dalil gitu, ngikut-ngikuti gitu ya. Simpatisan kan begitu.
ikutlah gitu, ikut ngaji gitu. Tapi belum ada di sininya rasa cinta kepada Nabi, gitu. Terus membenarkan dengan akhlak manhaj ini Ahlus Sunnah gitu. Itu butuh ilmu untuk belajar. Sebab nggak ada di antara kita ini, belum tentu sudah ini. Nanti endingnya kan kita sendiri yang tahu. Sallallahu alaihi wasallam. Kalau mikirnya itu antum, mikirnya nanti amal bil khawatim, amal itu tergantung akhirnya gimana. Kalau mati dalam su'ul khatimah berarti khalas sudah. Ya, su'ul khatimah berarti alamat sudah. Alamat mampir lah ya. Alhamdulillah. Artinya, ya Allah. Kalau mikiri itu, insya Allah tidak mikiri yang lain-lain lah. Apalagi omongannya tidak bermanfaat itu, insya Allah tidak mikiri itu. Nah, serahkan mana? Tinggal 4. Nanti aja lah, insyaallah disambung di waktu yang akan datang. Allahu a'lam bishawab. Subhanallahi wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.